akan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tetap tinggal di dalam Tuhan. Demikianlah firman Tuhan dalam Yesaya 30 ayat yang ke-15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Saudaraku yang terkasih, mungkin hari-hari ini engkau mengalami begitu banyak problema dalam hidupmu. Engkau membutuhkan kesembuhan, engkau membutuhkan pemulihan di dalam ekonomi keluargamu. Bahkan mungkin keluargamu sedang ada di ambang kehancuran. Hari ini ingatlah, engkau punya Allah yang besar. Selama kita masih bernafas, mujizat masih ada. Bangkitlah, Tuhan sanggup memulihkan keadaanmu. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada. Mujizat Tuhan ada Dan percaya. Ketika badai hidup datang menghadang, hingga tak sedikit tenggelam karenanya, kepada siapakah kami datang berharap? Hanya padamu kami berserah. Saatnya kita bersama mengangkat hati
penghiburan dan kekuatan. Hanya padamu Tuhan kami selalu bersandar, hingga saatnya Dia pulihkan semua. Saatnya kita bersama, satukan hati melangkah. Ini saatnya kita menjadi berkat bagi dunia, menjadi tangannya. Oh, Tuhan terdiam, Dia melihat setiap pergumulan kita. Saatnya kita bersama, mengangkat tangan menyembah. Tuhan terdiam, Dia mendengar setiap seruan doa. Saatnya kita bersama, satukan hati melangkah. Ini saatnya kita menjadi berkat bagi dunia, menjadi tangannya. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena
karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah.人子啊，要赐我所赐给你的这书卷，充满你的肚腹，我就测了，口中觉得其甜如蜜。 Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Hai anak manusia, makanlah gulungan kitab yang kuberikan ini kepadamu, dan isilah perutmu dengan itu. Lalu aku memakannya dan rasanya manis seperti madu dalam mulutku. Amin. 请大家站立，我们一起来唱第一首诗歌。我为天上君王工作真欢乐。 Jemaat diundang berdiri, mari kita memuji Tuhan dengan pujian ku bersuka cita kerja baginya.
坐，我们一起来祷告。 Jemaat dipersilakan duduk, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan, untuk kesehatan yang masih Engkau berikan kepada kami. Tuhan, pada saat ini Tuhan kami datang di tempat ini maupun kami yang online, kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang disampaikan boleh kami mengerti dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. 在圣洁的神面前，我们以谦卑的心来认罪祷告。首先，我们来唱第2首诗歌，赶快工作。 Di hadapan Tuhan yang Maha Kudus, marilah kita rendah hati mengakui dosa. Sebelumnya marilah kita memuji Tuhan dengan pujian bekerja selama siang. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita mengakui dosa kita masing-masing di hadapan Tuhan, marilah kita membaca satu perikop firman Tuhan yang diambil dari Wahyu pasal 2 ayat 5，我们一起来念。所以应当回想你是从那里堕落的，并要悔改，行起初所行的事。你若不悔改，我就临到你那里，把你的灯台从远处挪去。Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. 我们来同心祷告。这位天父上帝，我们再次来到主面前，谢谢你的看顾保守带领，谢谢你的恩典，使我们能够今天来敬拜你。天父上帝，首先我们以破碎的心，我们要承认主，我们是罪人。我们知道，我们也承认，在我们每一天的生活里头，我们常常不听你的话，我们常常忽略了你的存在，忽略了你的大能。很多时候，我们完全不在乎你的心意。天父上帝，今天早上，我们真的承认，我们是个罪人，我们不配成为你的儿女，我们应该被惩罚。我们应该降到地狱里面。天父上帝，因此今天早上，我们恳求主再次借着你的宝血，
在这接受你牺牲的爱，恳求主在这赦免我们，恳求主在这洗净我们一切的过犯，恳求主来更新我们的生命。阿爸天父上帝，求主不断的来塑造我们的生命，求主不断的来提醒我们接受你的话语。当我们在生活上要犯罪、要跌在罪中的时候，求主提醒我们、警告我们，甚至来管教我们。因为我们的生命是属于你的，你要掌控我们的生命。我们不愿将我们的生命归给魔鬼，我们要我们的生命在你的手下，在你的带领之下。天父上帝，谢谢你，我们将今天早上的机会交还在主的手中。首先，你来更新我们，谢谢主垂听我们的祷告，奉耶稣基督的名祈求，阿们。我们一起来念主祷文。我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们若用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿门。请大家人人站立，我们一起来宣读我们的信仰《使徒信经》。Jemaat dipersilakan tetap berdiri, marilah kita mengucapkan pengakuan iman Rasul. 使徒信经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，由童贞女玛利亚所生，在本丢彼拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，第三天从死人中复活，升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人之人。我信圣灵，我信圣而的教会，我信圣父相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。我们来起因经文。 Mari kita beresponsoria. 上帝的工作，你们做父亲的，不要惹儿女的气，恐怕他们生了这气。你们做仆人的，要凡事听从你们肉身的主人，不要只在眼前侍奉，像是讨人喜欢的，总要存心诚实敬畏主。 无论做什么，都要从心里做，像是给主做的，不是给人做的。因你们知道，从主那里必得着基业为赏赐。你们所侍奉的乃是主基督。 Pekerjaan Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, Taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu berbuat, berbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhan merupakan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hamba-Nya. 荣耀颂。 Gloria Patri. Yesus
persilakan anak pemuda untuk mempersembahkan sebuah pujian. Kasih Tuhan tetap
datang ke hadirat Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Mari kuasai hati kami, pikiran kami, sehingga firman Tuhan yang kami dengarkan kami mengerti dan kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita buka Alkitab kita dari Matius 20 ayat 20 sampai 28. Saya membacakannya kepada kita semua. Permintaan Ibu Yakobus dan Yohanes, bukan pemerintah melainkan melayani. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakmu ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kau minum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada 2 orang itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kekuasaannya dengan keras atas mereka. Tidakkah demikian di antara kamu? Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari nats ini kita belajar dari satu tema, melayani dengan setia. Saya mau bertanya dulu kepada Bapak Ibu semua ya, yang ada di rumah. Mengapa kita harus melayani dengan setia? Apa maksudnya melayani dengan setia? Alasan kita harus melayani dengan setia karena kita diciptakan untuk melayani Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya bacakan kepada kita dari Efesus 2 ayat 10. "Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya." Alkitab menyatakan bahwa bahkan sebelum kita dilahirkan, Tuhan sudah membuat rencana pelayanan bagi kita. Alasan mengapa begitu banyak orang menderita, mengapa banyak orang yang bunuh diri, serta merasa hampa adalah karena mereka telah kehilangan tujuan hidup. Ya, kita diciptakan untuk melayani. Jika kita tidak melayani, dimanapun kita berada, kita telah kehilangan tujuan. Kita telah kehilangan tujuan kenapa kita diciptakan oleh Tuhan. Bapak Ibu mungkin pernah mendengarkan kisah Nick. Dia dilahirkan tanpa kaki. Meskipun begitu, dia tidak mengizinkan keadaannya menghalangi untuk melayani Tuhan. Beberapa tahun yang lalu dia diundang untuk berbicara kepada tahanan penjara bersama dengan pemuka agama pada waktu itu. Ketika gilirannya untuk berbicara, dia berbicara tentang Yesus Kristus. Bahkan secara mengejutkan lagi, 50% dari mereka mengangkat tangan dan menerima Yesus sebagai juru selamat mereka, orang-orang yang ada di tahanan tersebut. Tuhan bisa memakai siapa saja untuk memberi dampak bagi kerajaannya. Yesus sering mengajarkan tentang kerajaan yang kekal, di mana dia menjadi raja yang berkuasa. Namun maksud Yesus sering disalahpahami oleh para murid. Mereka mengira bahwa kerajaan yang dimaksud Yesus itu adalah kerajaan yang hadir dalam hidup manusia, seperti yang mereka lihat kerajaan Romawi. Mereka berpikir kalau kerajaan yang dimaksud Yesus itu adalah kerajaan Romawi. Nah, karena pemahaman seperti itu, timbullah dalam benak murid-muridnya untuk menjadi bagian dari kerajaan itu. Dari nats ini, saudara sepupu Yesus yaitu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus,
dari ayat ini saya mau jelaskan. Yang pertama dari ayat 20 sampai 21, yaitu orang egois sering lupa di mana dan dengan siapa dia berada. Kita bisa melihat isi dari permintaan si ibu pada ayat yang ke-21 yang dibayangkan tentang seorang raja adalah mahkota. Mahkota menandakan posisi penting, terhormat, bahkan mulia dari seorang raja. Menandakan juga raja memiliki kuasa atas bawahan-bawahannya. Dan ketika dikatakan duduk di sebelah kanan dan di sebelah kiri raja, tentulah itu menandakan tempat terhormat dan mulia. Mengapa permintaan ini yang diminta oleh mereka? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pasti Yakobus dan Yohanes berpikir bahwa Yesus tidak akan menolak permintaan ibu mereka karena pertimbangan kekeluargaan dan status mereka sebagai murid yang dipilih Allah. Nah, di balik permintaan kedua murid itu yang disampaikan oleh ibunya tersembunyi kesombongan, suatu kecompakan yang mengutamakan kepentingan diri sendiri. Sikap memandang rendah saudara mereka, yaitu murid-murid yang lain, dan keinginan kedudukan yang lebih tinggi di antara sesama murid. Yang kedua, dari ayat 22 sampai 23, menjadi besar harus siap memikul salib dan melayani Tuhan. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus menyatakan bahwa mereka memang akan menerima penderitaan dalam pelayanan mereka. Yakobus kemudian dibunuh dengan pedang. Kita tahu itu ya. Sedangkan Yohanes dibuang ke pulau Patmos karena memberitakan Injil. Tapi yang sebenarnya ditekankan Yesus mengenai permintaan kedua muridnya ini adalah mereka tidak berfokus kepada apa yang mereka peroleh, namun supaya mereka mengerjakan apa yang menjadi bagian mereka dan menerima konsekuensi dari apa yang mereka kerjakan dalam pelayanan tersebut. Jika kita melihat lebih seksama lagi, Tuhan Yesus pasti memberi upah di surga. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya, di ayat 23. Tetapi biarlah lebih dahulu mereka menghidupi panggilan pelayanannya. Nah, saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menjadi pelayan bukan berbicara tentang apa yang akan kita dapat dari pelayanan, ya. Tapi pelayan berbicara apa yang harus kita tanggung dalam pelayanan yang kita kerjakan. Yang ketiga, menjadi besar ketika mau merendahkan diri dan mengutamakan kepentingan bersama. Ayat 24 sampai 28. Dapat kita bayangkan bagaimana respon murid yang lain ketika mereka mendengar permintaan dari ibu Yakobus dan ibu Yohanes. Mereka marah. Murid-murid pasti marah kepada kedua orang ini. Hal yang wajar jika mereka marah, karena kedua orang ini menunjukkan sikap egois mereka di hadapan murid-murid yang lainnya. Karena mereka mengutamakan diri mereka sendiri. Bisa jadi mereka juga menginginkan apa yang diminta kedua orang bersaudara ini. Hanya saja mereka tidak secara langsung mengutarakannya. Mereka tidak secara langsung mengatakannya kepada Yesus. Namun Yesus segera mengendalikan suasana dengan memanggil dan mengumpulkan mereka. Yesus memberikan gambaran orang besar di dunia dengan orang besar di surga. Jadi di dunia orang besar adalah orang yang berkuasa, yang memerintah dengan tangan besi dan kecompakannya, serta menindas orang lemah. Sementara untuk menjadi besar dalam kerajaan Allah adalah dia yang mampu merendahkan diri di hadapan sesamanya dan melayani sesamanya, maka Tuhan akan meninggikannya. Dalam konteks sebelumnya juga, para murid juga telah mempersoalkan tentang siapa yang terbesar dalam kerajaan surga. Nah, Yesus sudah mengingatkan mereka bahwa yang terbesar dalam kerajaan surga adalah orang yang merendahkan dirinya seperti anak kecil. Dan di perikop lain juga persoalan siapa
dan kesetiaan untuk menderita bagi Kristus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menjadi besar bukanlah sebuah permohonan, namun merupakan kualitas dari kehidupan di dalam Tuhan. Bukan berarti bahwa hidup kekristenan adalah hidup yang menderita, yang sengsara, hidup tanpa kemenangan, bukan. Tetapi kita siap untuk menderita dan menanggung beban dalam mempertahankan iman kepercayaan kita kepada Yesus Kristus, kepada Tuhan kita. Dengan demikian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah akan mengaruniakan berkat-berkat yang luar biasa bagi kita. Ingat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang yang mengejar-ngejar berkat akan kehilangan segala-galanya. Tapi orang yang siap menderita akan melihat kemenangan dan kemuliaan Allah yang terus menjadi bagian dalam hidupnya. Yesus sendiri datang ke dunia bukan untuk dilayani, bukan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melainkan untuk melayani. Pelayanan yang dilakukan Yesus juga penuh pengorbanan dan kesetiaan kepada Tuhan, bahkan merelakan nyawanya demi yang dilayaninya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan demikian Yesus memperoleh mahkota kerajaan yang sempurna dan dia menjadi raja dalam kekekalan. Jadi untuk menjadi bagian dari kerajaan Allah, setiap orang harus memiliki hati yang mau melayani serta rela berkorban untuk siapa dia melayani. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari Roma 7 ayat 4 saya bacakan kepada kita semua. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Nah, saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat ini mengatakan bahwa kita adalah miliknya Tuhan. Di dalam bagian tubuh kita semua sel aktif. Setiap sel berkontribusi dalam berbagai macam fungsi atau organ yang memampukan tubuh kita berfungsi dengan benar. Sama halnya di dalam tubuh Kristus, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Setiap anggota adalah seperti sel yang berkontribusi sehingga gereja berfungsi sebagai sebuah tubuh Kristus yang efektif. Satu-satunya sel yang berhenti melayani adalah sel yang mati. Jika iman kita hidup, kita harus membakarnya dengan melayani Tuhan. Kita melayani karena kita mengasihi Tuhan dan sebagai wujud kasih bahwa kita adalah miliknya Tuhan. Yesus membuktikan bahwa Dia milik Bapa ketika Dia mengejar kehendak Bapa. Ketika kita berada dalam Kristus, kita menjadi ciptaan baru dalam Kristus. Nah, Roma 12 ayat 1 saya baca kepada kita semua. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan bagi Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, alasan kita melayani Tuhan adalah karena apa yang telah dikerjakan Tuhan bagi kita adalah belas kasih-Nya, adalah kasih sayang-Nya kepada kita. Ketika kita berpikir tentang apa yang telah dikerjakan Yesus kepada kita, pengorbanannya bagi kita, tidak akan ada pengorbanan yang bisa kita lakukan dibandingkan dengan apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan, yang sudah dilakukan oleh Yesus kepada kita. Jadi kita memberikan hidup kita sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Tuhan. Seberapa besar yang telah kita kerjakan untuk Tuhan tidak bisa disamakan dengan apa yang telah dikerjakannya bagi kita. Tidak bisa disamakan dengan apa yang Dia kerjakan bagi kita melalui pengorbanannya di kayu salib, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita berhutang sebenarnya kepada Tuhan. Dan sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, kita akan kembali ke rumah yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Paulus mendedikasikan hidupnya bagi pekerjaan Kristus dan hidup setiap hari. Nah, setelah dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, satu perjumpaan dengan Yesus dalam perjalanan waktu dia ke Damsyik itu mengubah seluruh hidupnya. Paulus menyadari bahwa dia berutang kepada Yesus dan tidak ada yang bisa menghentikannya untuk melayani Yesus sebagai Tuhan dan gerajanya. Paulus menunjukkan sebuah contoh yang baik dalam mendefinisikan hidupnya ketika dia berkata hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan, dari Filipi 1 ayat 21. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin kita pernah mendengar cerita perlombaan maraton Olimpiade. Jadi ada seorang pelari berlari dalam keadaan pincang ke stadion. Sebagian besar pelari sudah menyelesaikan perlombaannya. Nah, di belakang pelari itu
ada para tim medis karena dia tadi terluka. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Dia menyelesaikan larinya, dia menyelesaikan pertandingannya. Nah, kemudian dia ditanya, mengapa kamu melanjutkan perlombaan? Padahal kamu tadi cedera. Dia menjawab, negara saya mengirim saya untuk menyelesaikan perlombaan, bukan untuk memulai. Dia sadar bahwa itu adalah penghargaan baginya untuk bisa berlari bagi negaranya dan ingin dikenal karena dia menyelesaikan pertandingan. Dia memberi yang terbaik bagi negaranya. Sama halnya juga dengan Paulus. Paulus memberikan yang terbaik untuk melayani Tuhan seperti yang dia tulis di dalam surat Filipi. Aku berlari-lari kepada panggilan Tuhan di dalam Kristus Yesus. Dia berlari-lari menuju hadiah kekal yang dipersiapkan oleh Yesus kepadanya. Nah, saudara Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dari sini kita diajari oleh kebenaran firman Tuhan. Kita harus bisa membedakan pekerjaan dan pelayanan. Bila kita melakukan selama ada waktu, itu namanya pekerjaan. Tetapi ketika kita melakukannya, meskipun mengganggu aktivitas kita, itu namanya pelayanan. Nah, ingatlah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika kita berhenti karena tidak ada yang berterima kasih sama kita, itu namanya pekerjaan. Tetapi bila kita terus melayani, bekerja, walaupun tidak pernah dikenal, tidak pernah ada satupun mengucapkan terima kasih, itu adalah pelayanan. Kalau kita melakukannya untuk Tuhan, bukan untuk manusia, itu adalah pelayanan. Jadi kita harus mengerti yang mana pelayanan, yang mana pekerjaan. Dari sini kita diajari oleh kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita harus melayani Tuhan dalam setiap kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Karena Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dari sini kita diajarkan kenapa kita harus melayani Tuhan. Karena kita diciptakan untuk melayani Tuhan. Karena kita adalah miliknya Tuhan. Kita adalah alatnya Tuhan untuk dipakai memperluas kerajaannya Tuhan. Ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi mari melayani Tuhan dengan segala situasi apapun yang kita terima. Karena ketika kita melakukan semuanya itu dengan sukacita, maka Tuhan memperhitungkan setiap apa yang kita kerjakan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari melayani Tuhan dengan setia. Amin. Kita berdoa. Tuhan adalah Bapa kami yang bertata di dalam surga. Pujian syukur kami panjatkan atas kasih dan penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa yang boleh kami terima. Bapa yang baik, hari ini kami telah selesai mendengarkan firman-Mu. Bagaimana firman-Mu mengajarkan kami supaya kami setia melayani Tuhan. Karena kami tahu ya Bapa, kami diciptakan untuk melayani Tuhan. Kami tahu ya Bapa, kami adalah milik-Mu. Kami adalah alat untuk memperluas kerajaan-Mu. Ajarkan kami supaya kami boleh melayani Tuhan dalam segala situasi, kehidupan apapun yang kami terima dalam hidup kami. Ajarkan kami Bapa supaya kami terus menjaga iman kami kepada Tuhan, sehingga kami terus setia memuji Tuhan, bahkan melayani Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih banyak Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 我们一起来唱第三首诗歌，大家一同来做工，来回应上帝的话，一边说奉献。 Marilah kita memuji Tuhan dengan pujian. Mari kita bekerja untuk meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini sambil mengumpulkan persembahan. Thank you.
kembali lagi kami mengucap syukur Tuhan untuk nafas kehidupan, untuk kesehatan yang selalu Engkau berikan kepada kami. Pada saat ini Tuhan, kami memberikan persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. Kiranya persembahan ini Tuhan boleh dipakai di tempat ini untuk kemuliaan nama-Mu saja. Berkati setiap kami yang bekerja maupun juga untuk kesehatan orang tua kami dan juga untuk studi anak-anak kami. Kami menyerahkan semuanya hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. 我们将结束今早的崇拜，我们来唱最后一首诗歌《不累》。 Kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Marilah kita kembali memuji Tuhan dengan pujian Jangan Lelah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita menerima berkat Tuhan. 但愿我们主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱怜悯、圣灵的感动与充满，常与大家同在，从今时直到永永远远。Kiranya anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa di surga, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai, melindungi dan memberkati saudara-saudari sekalian, mulai pagi hari ini, besok sampai selama-lamanya. Amin.
Kiranya melalui firman Tuhan yang sudah kita dengar pada pagi hari ini, kita diberkati Tuhan dan hidup kita semakin baik dari hari ke hari. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kiranya kita terus merindukan firman Tuhan. Dan ingatlah selalu bahwa hari Minggu adalah harinya Tuhan. Marilah kita tetap datang ke hadapan Tuhan untuk beribadah kepadanya. Sebagai ucapan syukur atas penyertaan anugerah Tuhan dalam seluruh kehidupan kita, kita harus tahu bahwa apa yang kita miliki ini adalah miliknya Tuhan. Marilah kita juga tidak lupa memberikan yang terbaik yang sebenarnya adalah milik Tuhan. Melalui persembahan-persembahan mingguan kita mengucap syukur, kita berikan kembali kepada Tuhan, dan percayalah Tuhan akan selalu menyertai dan memberkati kita. Kita bisa mentransfernya ke BCA 84300455556 atas nama Mariana, atau bagi Bapak Ibu yang menggunakan aplikasi OVO bisa langsung men-screenshot di layar ataupun di QR yang tersedia sehingga langsung transfer ke bendahara kita. Percayalah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada saat kita memberikannya dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh dan yang terbaik, Tuhan akan mengingat kita dan akan memberkati kita. Sebagai salah satu cara bagaimana jemaat-jemaat bisa terus datang ke hadapan Tuhan, kita sudah membuka ibadah onsite secara terbatas. Hanya diperuntukkan bagi kita yang sehat saja. Bagi kita yang kurang sehat, tetap beribadah di rumah. Bapak Ibu yang bisa hadir ke aula, kami undang dengan sukacita untuk mengikuti ibadah, tetap menjalani prokes yang sudah ditetapkan. Belum masuk ke aula harus cuci tangan, kemudian tetap memakai masker, bangku duduk untuk 2 orang saja, dan selesai ibadah segera kembali ke rumah kita masing-masing. Melalui ibadah onsite ini kami sangat mengharapkan kita mengambil kesempatan ini untuk sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Mengenai vaksin untuk sementara dari Dinas Kesehatan, stoknya katanya belum masuk. Jadi bagi kita yang sudah mendaftarkan diri, harap bersabar menunggu kabar jadwal yang akan diberitahukan oleh tim medis. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tidak jemu-jemunya kami terus mengundang dan menghimbau pada kita untuk mengikuti persekutuan doa setiap hari Selasa malam jam 7.30 untuk sementara melalui situs YouTube. Biar melalui persekutuan doa ini kita bersama-sama berdoa, dan terlebih di masa pandemi ini kita terus memohon kepada Tuhan belas kasihan Tuhan supaya virus corona ini dapat segera berakhir dan kita bisa kembali kepada kehidupan kita yang semula. Marilah kita melalui persekutuan doa ini kita terus dipersatukan. Dan bagi kita di rumah yang memiliki anak kecil dari PG sampai SD, terus menghimbau mereka mengikuti kegiatan anak sekolah minggu online setiap hari Minggu pagi jam 8 yang akan dipimpin oleh guru-guru sekolah minggu dengan kegiatan-kegiatan yang mengasihkan dan juga ada tantangan berhadiah. Dan untuk sementara tetap melalui YouTube. Dan untuk anak-anak muda-mudi juga demikian. Marilah kita terus menghimbau mereka untuk mengikuti persekutuan muda-mudi yang akan dilaksanakan setiap hari Sabtu malam jam 7.15 yang akan dipimpin oleh Chantau Golosma. Biarlah muda-mudi mereka semakin dekat kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pandemi belum berakhir dan dengan kabar banyak varian-varian baru yang bermunculan. Oleh sebab itu, marilah kita selalu waspada dan kita selalu berhati-hati. Terutama marilah kita tetap mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah untuk memutus mata rantai virus corona ini dengan selalu menjaga jarak antara satu dengan yang lain, tetap memakai masker terlebih di luar ruangan, rajin cuci tangan, makan makanan yang bergizi, ambil waktu untuk olahraga, dan untuk sementara tetap bersabar menahan diri. Jangan terlalu sering berada di tempat keramaian. Dan bagi kita yang sering berbelanja, marilah jangan lupa memakai sarung tangan. Demikian Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ibadah kita pada pagi hari ini dan juga warta singkat bagi kita semua. Marilah kita terus berdoa dan terus berdoa.
tidak jemu-jemunya berdoa. Kiranya Tuhan mendengarkan kita dan kiranya virus corona suatu hari dapat berakhir. Kita akan bertemu kembali di ibadah onsite dan ibadah online minggu depan. Kiranya Tuhan memberkati.